السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini, hari Selasa tanggal 25 Desember 2007, kita akan menjelaskan tentang dakwah dan akidah ulama besar Islam, mujaddid atau pembaharu dalam agama Islam abad ke-12 Hijriyah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Maka dengan kajian pada pagi hari ini, kita berharap bagi kaum muslimin agar mengetahui di antara para ulamanya, mengetahui bagaimana dakwah ulama Islam, di antaranya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, dan sekaligus sebagai bantahan terhadap mereka-mereka yang belum mengetahui siapa sebenarnya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Karena kita dengar dan kita saksikan di negeri ini lebih khusus tentang dakwah beliau yang tercemar, nama beliau yang tercemar. Hal tersebut disebabkan imma tidak mengetahui siapa beliau sebenarnya, bagaimana dakwah beliau yang sebenarnya, dan bagaimana akidah beliau yang sungguhnya. Atau ada pula di antara mereka yang sudah mengerti dan faham dakwah Syekh Muhammad At-Tamimi, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah, namun karena faktor-faktor keduniaan dan hal-hal lain yang menyebabkan mereka menutup-nutupi kebenaran yang ada pada dakwah Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, maka pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dengan demikian kita akan menjelaskan di pagi hari ini bagaimana dakwah dan akidah Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah. Dan dalam hal ini barangkali di antara jamaah sudah memiliki buku, yaitu Hakikat Dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Hamad Al-Umar, yang ada di hadapan para jamaah yang sudah memilikinya. Maka sebetulnya kajian ini saya tambahkan dari berbagai referensi lainnya atau maraji lainnya, seperti kitab yang ada di hadapan saya, yaitu Aqidatul Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab As-Salafiyah, akidahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab As-Salafi.
wa atharuha fil alamil islami, dan pengaruhnya terhadap dunia Islam, yang ditulis oleh Dr. Salih bin Abdullah bin Abdurrahman Al-Ubud. Beliau merupakan mantan dari rektor Jamiah Islamiyah, mantan rektor Islamic University Madinah Nabawiyah. Terdiri dari 2 jilid, dan buku ini merupakan risalah doktoral beliau di Jamiah Islamiyah. Maka ini diantara buku yang saya jadikan sebagai referensi atau marja. Kemudian diantara kitab lainnya yaitu Da'watul Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, Salafiyah la Wahabiyah. Ini bukunya, bahwa dakwah Imam Muhammad bin Abdul Wahhab adalah salafiyah, dakwah salafi, dan bukan dakwah Wahabi. Yang ditulis oleh Syekh Ahmad bin Abdul Aziz Abdullah Al-Husain, dan juga termasuk yang menjadi rujukan saya adalah yakni materi perkuliahan yang diberikan oleh dosen ketika di Madinah, ketika saya berada pada tingkat kedua di Islamic University Madinah. Maka materi terkait dengan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab diberikan selama 1 tahun atau 2 semester pada tingkat kedua. Keterangan-keterangan dari dosen juga saya ambil, dan lain-lainnya yang menjadikan atau menjadi rujukan dari pembahasan kita di pagi hari ini. Kemudian lebih lanjut, agar kita lebih sistematis dalam pembahasan, maka ada 6 poin yang nanti akan dijelaskan dari kajian di pagi hari ini. Poin yang pertama adalah muqaddimah. Poin yang kedua terkait dengan ahwalul muslimin fi jaziratil Arab khassatan wa fil alamil islami 'ammatan, siyasiyatan, diniyatan, iqtisadiyatan wa ta'limiyatan. yakni keadaan umat Islam yang lebih khusus di Jazirah Arab, dan keadaan umat Islam secara umum di berbagai belahan dunia Islam lainnya, ditinjau dari sisi politik, keagamaan, ekonomi, dan pendidikan. Inilah yang akan dijelaskan pada poin yang kedua. Kita akan jelaskan tentang gambaran bagaimana umat Islam, bagaimana keadaan umat Islam pada abad ke-12 Hijriyah atau pada abad 17 Masehi, baik di Jazirah Arab lebih khusus dan di seluruh belahan dunia Islam secara umum. Ditinjau dari sisi politik, ditinjau dari sisi keagamaan, ditinjau dari sisi ekonomi dan pendidikan Islam. Kemudian kita akan melanjut kepada poin yang ketiga terkait dengan negara-negara yang ada di sekitar Jazirah Arab pada abad 12 Hijriyah atau pada abad 17 Masehi. Maka kita akan terangkan pada poin ketiga ini terkait dengan 3 kerajaan besar ketika itu. Yang pertama, kerajaan Al-Utsmaniyah, kerajaan Turki Utsmani. Jadi bagaimana keadaan kerajaan Turki Utsmani, bagaimana politik mereka ketika itu, dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah kerajaan As-Safawiyah, kerajaan As-Safawiyah, yaitu kerajaan Syiah di negeri Persia atau Iran yang sekarang ini. Bagaimana kita lihat kerajaan tersebut
dipandang dari sisi politik dan keagamaannya dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, terkait dengan kerajaan Mongol di India. Kerajaan Mongol di India. Maka inilah 3 kerajaan besar ketika itu, di mana kerajaan yang pertama yakni kerajaan Turki Utsmani mewakili secara umum, yakni mewakili Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian yang kedua, kerajaan Safawiyah yang mewakili keyakinan Syiah atau Rafidhah ketika itu. Dan yang ketiga, kerajaan Mongol di India yang mewakili keyakinan Sufi atau tasawuf atau tarikat ketika itu. Dan kita tambahkan dalam hal ini pada poin ketiga terkait dengan Al-Hijaz. Al-Hijaz, kalau disebut Al-Hijaz maka bermakna Mekah dan Madinah. Sekali lagi, kalau disebut Al-Hijaz maka identik dengan Mekah dan Madinah. Yani bagaimana keadaan Mekah dan Madinah ketika itu dilihat dari sisi politiknya, keagamaannya, dan seterusnya. Nah, ini semua terkait dengan poin yang ketiga yang akan dijelaskan. Kemudian poin yang keempat, As-Sirah Az-Zatiyah li Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Yani biografi singkat Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah. Kita akan jelaskan mulai dari nasabnya, kelahirannya, dan tempat kelahirannya sekaligus. Kemudian bagaimana beliau belajar Islam, bagaimana terkait dengan rihlah atau perjalanan dalam rangka menuntut ilmu beliau, siapa guru-gurunya, kemudian apa karangan-karangan beliau, dan seterusnya. Maka ini kita jelaskan dalam poin yang keempat terkait dengan biografi singkat Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah. Kemudian poin yang kelima terkait dengan akidah dan dakwah beliau rahimahullah. Nah, di sini kita akan jelaskan bagaimana akidah beliau. Apakah akidah beliau lurus ataukah menyimpang? Dan bagaimana pula dakwah beliau rahimahullah? Apakah dakwah beliau sesuai dengan dakwahnya Rasulullah dan para sahabat, ataukah dakwah yang menyimpang? Maka ini akan dijelaskan pada poin yang kelima. Dan poin yang terakhir, poin yang keenam, terkait dengan pengaruh dari dakwah beliau rahimahullah, dakwah Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah. Bagaimana penyebaran dakwah beliau bahkan sampai ke negeri ini, bahwa dakwah salaf, dakwah beliau sampai ke negeri ini. Kita akan jelaskan secara singkat pada poin yang terakhir, poin yang keenam. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah terkait dengan poin-poin yang akan kita jelaskan pada siang hari ini, pada pagi hari ini, dan nanti akan dilanjutkan oleh Al-Ustaz Badrus Salam mengenai syubhat-syubhat dan bantahan-bantahan terhadap dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Baik, sekarang kita akan menjelaskan terkait dengan muqaddimah. Poin yang pertama adalah muqaddimah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di negeri yang telah tersebar berbagai macam kezaliman. Di antaranya adalah kesyirikan dan kezaliman-kezaliman lainnya yang tersebar di negeri tersebut. Maka Allah utus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi akhir zaman, dan Allah katakan tentang beliau sallallahu alaihi wasallam dan juga keadaan masyarakat negeri Mekah ketika itu secara umum, keadaan manusia secara umum ketika itu, Allah jelaskan dalam surat Ali Imran
ayat 164 dan juga surat Al-Jumu'ah ayat 2 Allah berfirman, wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dan mereka, yakni manusia, sebelum diutusnya Nabi Muhammad, mereka dalam keadaan dhalalum mubin, yakni kesesatan yang nyata. Maka ayat yang mulia ini ditafsirkan oleh Imamul Mufassirin, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Kata beliau dalam menafsirkan ayat wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin, kata beliau wa in kanu min qablu ay min qabl hadzal rasul, yakni manusia sebelum diutusnya rasul tersebut, sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lafi dhalalim mubin, yaitu lafi ghayyin wa jahlin zahir jaliyin bayyin likulli ahadin, yakni manusia dalam keadaan jahil, dalam keadaan bodoh, awam, sesat yang nyata bagi setiap manusia yang melihatnya. Jadi jelas dari ayat yang mulia ini bahwa keadaan manusia sebelum diutus Nabi Muhammad SAW adalah dalam keadaan yang sesat. Mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, menyembah tuhan-tuhan yang banyak selain dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW kepada mereka dan kepada seluruh manusia bahkan, maka ini merupakan petunjuk, ini merupakan karunia yang besar, nikmat yang besar bagi seluruh manusia. Dengannya manusia mendapatkan petunjuk, manusia mendapatkan cahaya Islam. Maka dengan demikian Rasulullah SAW menjelaskan agama Islam seluruhnya dari A sampai Z sehingga beliau wafat, dan agama Islam tentunya telah sempurna jauh sebelum beliau wafat. Kurang lebih 2 bulan sebelum beliau wafat, ketika Rasulullah SAW melaksanakan haji wada tahun ke-10 Hijriyah, haji perpisahan, dengan turunlah ayat yang mulia yang tercantum dalam surat Al-Maidah ayat 3, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan bagimu agamamu dan telah kucukupkan nikmatku atasmu dan aku ridha Islam menjadi agamamu. Dengan demikian bahwa sebelum Nabi Muhammad SAW wafat, jelaslah bagi kita bahwa agama Islam agama yang telah sempurna. Kemudian ketika Rasulullah SAW wafat, maka diteruskan oleh para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Di antara mereka adalah Al-Khulafa'ur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Maka umat Islam ketika itu masih berada pada agamanya yang lurus, kebenaran mendominasi, sunnah-sunnah Nabi banyak dipahami oleh manusia ketika itu. Belum ada penyimpangan-penyimpangan kecuali sedikit pada zaman tersebut.